Di sini saya akan membahas tentang zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Ini adalah kelompok saya. Saya bernama Siti Karmila dan teman saya bernama Hasril Fajri. Di sini ada dua pembahasan, yaitu pembahasan pertama zaman kejayaan Islam di bidang iptek, dan pembahasan kedua adalah sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Kita akan beralih ke pembahasan pertama, yaitu zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umum manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah, di mana Khulafa As-Rasyidin ini Islam berkembang pesat. Islam telah datang ke Spanyol memperkenalkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, aljabar, arsitektur, kesehatan, filsafat, dan masih banyak cabang ilmu yang lain lagi. Kekhalifahan Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam dari tahun 750 sampai dengan 1517 Masehi atau 1132 sampai 923 Hijriah. Diawali oleh Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah 750 sampai 754 dan diakhiri Khalifah Al-Mutawakkil Alailah 1508 sampai 1517. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 767 Masehi tahun, kekhalifahan ini mampu menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dunia Islam. Pada abad ke-18 dan 9 Masehi, negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk, yang 80%-nya merupakan petani. Hebatnya, mereka sudah pakai sistem irigasi modern dari sungai Eufrat dan Tigris. Hasilnya, di negeri-negeri Islam rasio hasil panen gandum dibandingkan dengan benih yang disabar mencapai 10:1, sementara di Eropa pada waktu yang sama hanya dapat 2,5:1. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan pengembangannya berdampak cukup besar bagi peradaban dan kesejahteraan umat pada masa itu. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba, Bloy Masque di Konstantinopel, atau menara spiral di Semarang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Istana Al-Hamra atau biasa disebut dengan Al-Hamra Qas yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi, sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Di sini ada beberapa nama penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Kedua, Ibnu Sina. Ia adalah membuat buku tentang kedokteran. Ketiga, Jabir Ibnu Hayyat, ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia. Keempat, Al-Biruni meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak astronomi ideologi. Kelima, Abu Al-Zahwari, penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Keenam, Ibnu Haytham, dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Ketujuh, Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar, juga
alergi, asma, dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Kita akan beralih ke pembahasan kedua, yaitu sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Secara internal pada saat itu, Barat tengah tertidur dalam buaya teosentrisme dan alam pikiran yang jemur. Bahkan bangsa Barat pada saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambungkan mata rantai peradaban sebelumnya seperti Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Menurut Arif, ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni 1. Kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. 2. Motivasi agama. 3. Faktor sosial politik. 4. Faktor ekonomi. 5. Yang terakhir adalah faktor dukungan dan perlindungan penguasa. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.